Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Di mana melalui renungan ini saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu ingin berlangganan dengan renungan ini, silahkan lihat tombol gabung di bawah video ini. Kalau tombol gabung masih berwarna hitam, silahkan ditekan dan pilih paket berlangganan saudara, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini. Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-22 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 31. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun, yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 1 ayat 26-27. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia,
dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Judul renungan kita hari ini adalah, agar hidup kita dibentuk Tuhan. Sahabat Suara Kasih, Elle Nightingale, seorang motivator yang fokus di dalam pengembangan karakter manusia, memberikan lebih dari 20 daftar sifat umum yang dimiliki orang-orang yang inovatif dan kreatif. 5 daftar teratas diantaranya adalah memiliki motivasi yang tinggi, ulet dan gigih, punya tujuan, punya rasa ingin tahu yang tinggi, dan berani mengambil risiko. Orang-orang semacam ini tergolong istimewa dan tidak banyak kita temukan, baik di dunia marketplace maupun pelayanan Kristen. Namun kita tahu bahwa sebagai ciptaan Tuhan, kualifikasi ini sumbernya dari Tuhan. Di Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan membuat inovasi melalui ciptaannya, maupun dari caranya menggunakan orang-orang yang tidak sempurna untuk mencapai rencananya. Di Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan. Tuhan juga menggunakan orang-orang yang paling tidak memenuhi syarat, tidak berpendidikan dan tidak sempurna untuk memenuhi kehendak-Nya. Dia memakai Musa yang lidahnya keluh untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Dia juga memakai Paulus, yang hatinya begitu jahat untuk menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru. Jadi Tuhan tidak memanggil yang diperlengkapi, tetapi Dia memperlengkapi yang terpanggil. Itulah inovasi. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 26-29 disampaikan, "Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Anda dan saya adalah orang-orang yang terpanggil untuk mencetak sejarah, dan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, saat Anda melihat kepada kemampuan Anda, rasanya itu memang terlihat tidak mungkin. Tapi mari kembali lagi kepada firman Tuhan, bahwa Dia memilih yang paling terlihat tidak berarti untuk menjadi dampak. Disinilah letak dari sumber inovasi kita, yaitu Tuhan sendiri. Jadi Anda dan saya punya potensi untuk menjadi orang-orang yang kreatif dan inovatif. Bagian kita adalah berusaha menemukan bagian dalam hidup kita untuk dipakai secara unik, dan membiarkan Dia membentuk kita dengan cara-cara yang baru. Kita tidak harus selalu menciptakan atau membuat sesuatu yang baru, tetapi mungkin kita perlu melakukan apa yang sedang kita kerjakan dengan ide dan cara yang baru. Sahabat Suara Kasih, ada banyak orang-orang yang kreatif dan inovatif di luar sana, tetapi Tuhan lebih memilih Anda yang sangat terbatas. Kenapa? Karena Anda bersedia dipakai mengerjakan pekerjaannya. Sehingga saat Anda melakukan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan bersama Dia, akan muncul banyak cara-cara dan ide-ide baru, yang membawa Anda sebagai pencetak sejarah baru. Marilah kita renungkan. Hari ini, saya mengajak Anda untuk merefleksikan kembali, bagaimana Anda menjalani hidup dan mengerjakan setiap tanggung jawab Anda. Apakah Anda mau menjadi salah satu dari orang-orang kreatif dan inovatif yang Tuhan perlengkapi? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini. Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.